Pada bulan Desember 2019, Cina mengumumkan bahwa di negaranya sedang menyebar sebuah virus yang berbahaya. Beberapa bulan setelahnya, dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Virus ini adalah SARS-CoV-2 atau biasa disebut virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi ketika virus corona masuk ke dalam tubuh kita? Virus terdiri dari materi genetik dan materi protein. Virus dapat memperbanyak dirinya sendiri ketika berada di dalam tubuh manusia. Yang berbahaya adalah jika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus, justru akan memperusak kekebalan tubuh. Pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, virus corona akan dapat dikalahkan oleh antibodi. Sesering mungkin agar sirkulasi udara masuk dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Mudik saat lebaran dapat menyebabkan penyebaran virus corona semakin meluas. Karena itu, jangan mudik lebaran tahun ini dulu ya. Di rumah masing-masing dan tetap jaga silaturahmi dengan telepon atau video call. Cepetan gue nenek apa sih? Apa gue? Wong sing wis kena corona ge sakit banget. Itulah sewu luwi. Sewu? Iya. Jangan lagi. Iki sing mari, sewu luwi. Alhamdulillah bisa mari. Iki sing tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi Makasih banget, Jen. Ya, ini sebenarnya janjinya bisa dicegah apa lagi menurut orang kenal kayak gue. Bisa ya tegola dikit ke pencegahan corona. Ya. Lagi sampai lagi nang dikit. Nang GWB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke. Pencegahannya gila. Sing pertama, tangan cuci lebih sering. Ini maksudnya kepenting lagi ya. Oh, gue berarti sampai gue kon cuci tangan lebih sering mau deh, sering-sering cuci tangan gitu. Mengapa? Ya terusnya mati aja kelalan karo sabun. Iya. Nah, agama kan wis dijelasna, aina do pato minat iman. Dan salah satu menjaga kebersihan gue dengan mencuci tangan. Nah, agama juga anak bisa karo wudu. Otomatis nek wis wudu berarti wis cuci tangan, bersih sampean kayak gue. Terus apa maning? Ya sing keloro, siku untuk menutup mulut saat batuk. Ngerti ya, Pak? Ya betul kayak gue. Cakep primis bener. Ya gigi, masa karo kayak gigi. Ada apa-apa kan gawe? Ya oke. Wajah jangan disentuh. Loh, ini kata kepriwe. Gigi kayak jauh. Iya, Jen. Lah nek wis cuci tangan berarti uli. Ya uli, Tapi tapi aja sering-sering. Berarti kalau cuci tangan di sini, iya, tapi kan lain. untuk papat gunakan masker. Lah kok orang mau masker? Waduh ora. Ora duwe. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun masker ya Allah. Amin. Wih, cepat dikit. Tinggu. Ya. Ayo banget. Nah, dari gue ya, Terus apa? jaga jarak aman. Dan sih wis jaga jarak terus asana menurut. Anak ya sing terakhir usahakan di rumah saja. Yuk wis iki sampai Bali bae berarti. Demi kesejahteraan bersama, saya mohon Anda untuk tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Melihat dampak luar dari pandemi COVID-19 yang tidak asing lagi, yaitu dengan penerapan sistem lockdown ataupun sistem social distancing oleh pemerintah. Dengan penerapan ini berdampak sekali pula seperti beberapa sektor, yaitu yang pertama ada sektor tempat wisata, sektor manufaktur, sektor ekonomi, sektor transportasi, sektor sosial, dan sektor pangan.
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, Indonesia juga merupakan negara dengan hasil wisata alam yang melimpah pula. Dengan adanya pandemi ini, membuat Indonesia menutup segala akses yang juga berdampak pada masalah ekonomi masyarakatnya, seperti penutupan tempat wisata dan penutupan jalur transportasi. Ekonomi. Dikarenakan kebijakan pemerintah mengenai pandemi ini membuat masyarakat menjadi pengangguran secara massal. Akibatnya, mereka tidak dapat bayaran untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, ada beberapa oknum yang sengaja meraih keuntungan dengan pandemi ini dengan menjual bahan pokok yang tinggi. Selain itu, ada sektor sosial. Dengan sektor sosial, membuat para masyarakat menjadi takut karena diterapkannya social distancing. Sektor pangan. Karena mobilitas masyarakat dibatasi dan kebijakan pemerintah diterapkan, maka secara tidak langsung menyeret kenaikan harga pokok berlangsung dengan juga menjelangnya bulan Ramadan. Saat merebahnya wabah seperti ini, kita itu sering banget mengeluh ya. Nah, kita itu belum mengetahui apa sih hikmah yang bisa kita peroleh dari adanya wabah ini. Yang pertama tuh, kita itu menjadi banyak istirahat. Nah, kita kan ketika kita banyak kegiatan, kita jadi susah istirahat, susah tidur. Nah, ketika kita dihadapkan dengan wabah seperti ini, kita mendapatkan suatu kesempatan untuk berada di rumah. Bisa menjadi sarana kita untuk istirahat cukup di rumah. Nah, yang kedua nih, bagi lingkungan kita juga akan semakin bersih dengan apa menghilangnya atau berkurangnya karbon dioksida di udara, atau dalam kata lainnya itu emisi udara berkurang. Jadi udara yang kita hirup itu semakin sehat. Kemudian sumber air seperti sungai, laut, pantai itu juga semakin bersih. Karena apa? Kita jarang berkunjung ke tempat itu dan kita juga tidak akan membuang sampah sembarangan. Karena kerusakan di muka bumi itu juga disebabkan oleh manusia, oleh perbuatan manusia. Nah, dengan adanya manusia itu berada di rumah, stay at home, jadi semakin berkurangnya pencemaran yang ada di lingkungan kita. Dan perbaikan demi perbaikan itu selalu kita tingkatkan dengan stay at home. Dengan merebahnya COVID-19 di Indonesia, tentunya kita menjadi orang yang sangat kesusahan, keresahan, dan sering sekali hati kita ambiar sekali, sering sambat. Nah, kita itu harus bisa mencari hikmah dari semua itu. Yang pertama nih, hikmah yang pertama, kita lihat kepada keluarga ya, dari keluarga dulu. Nah, kita menjadi kumpul di rumah, kita stay at home, jadi kita tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua. Kita semuanya kumpul dalam satu keluarga bersama-sama saling menyayangi. Keutuhan dalam keluarga itu sangat terjalin. Nah, dari situ itulah yang patut kita syukuri. Yang kedua, kita lihat di lingkungan kita. Nah, di lingkungan kita itu kita bisa dari sumber air. Sumber air semakin jernih karena berkurangnya intensitas dari pencemaran. Yang kedua, dari udara. Nah, dari udara pencemaran itu semakin berkurang dengan adanya social distancing dan PSBB. Nah, di situ kita itu terjadi pembatasan dalam artian penggunaan transportasi. Nah, dari situ kita mulai mengurangi adanya pencemaran dari kendaraan-kendaraan pribadi kita. Jadi untuk memutus rantai penyebaran corona, kita harus stay at home, kita harus istiqomah di rumah, kita harus belajar di rumah, ibadah di rumah, dan bekerja di rumah. Hikmah selanjutnya yang bisa kita syukuri ya dari adanya COVID-19 ini, yaitu pencemaran udara semakin berkurang. Tingkat pencemaran yang ada di Indonesia ini semakin berkurang. Bukan hanya Indonesia, di dunia pun seperti itu. Dan ini yang patut kita syukuri dari adanya penyebaran COVID. Nah, bukan adanya penyebaran, tapi adanya penerapan social distancing atau stay at home atau di rumah aja begitu. Jadi ini bukan hikmah dari COVID-nya, tapi hikmah dari adanya kebijakan yang diterapkan saat COVID. Nah, itu juga
akan berefek pada nanti pemutusan rantai. Jadi saya menyarankan untuk semua orang untuk stay at home selama beredarnya COVID-19 ini. Mari kita sama-sama cegah penyebaran virus corona agar pandemi ini cepat berlalu. Disiplin menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus corona. Bersama kita lawan COVID-19, Indonesia kuat, Indonesia sehat, and stay at home.